Apa yang sebenarnya terjadi pada 7 Desember 2020? Ketika kami sedang rapat di daerah Megamendung, di tempatnya Habib, di pondok pesantren beliau, itu untuk kesekian kalinya drone itu bertebaran di atas. Pak Munawar memerintahkan untuk mengejar drone itu. Setelah dipergoki, digeledah 3 orang. 1 mempunyai ID wartawan. 2 mempunyai ID tentara. Ketiganya mempunyai ID BIN. Namanya operasi D5. Dikejar oleh 3 Avanza. Saya katakan tuh tugas saya ini dari BIN gitu. Itu kemudian mereka dibuka jendelanya, diacungkan senjata gini. Laras panjang. Laras panjang. Datang 1 mobil Land Cruiser warna hitam. Hujannya rintik waktu itu. Nah, kemudian datang, mereka hormat, kemudian sempat salam seperti orang tos-tos gitu. Mereka diikat, mereka dibawa ke 1 mobil lagi. Mobil Avanza waktu itu. Ke-6 orang itu akhirnya tewas kan? Dan apa penyebab utama kematiannya? Tembakan di jantung. Semuanya? Semuanya. 6-6-nya? 6-6-nya. KM50 operasinya siapa? BIN. BIN atau BG? Dia ketuanya waktu itu. Ada salah satu pejabat yang menyampaikan hal ini kepada saya. Bahwa yang Anda lakukan itu, yang kalian lakukan itu membuat seluruh institusi itu mengganti identitasnya. Perintah untuk eksekusi terkait peristiwa KM50 itu datang dari mana? Siapa dalangnya? Tentu saja yang punya otoritas kekuasaan di BIN. Sebatas pejaten atau ada perintah dari lain? Ada keterlibatan dari pemimpin saat itu, karena kan memang yang diganggu waktu itu pemimpin saat itu. Yang Presiden. maksud Pak Jokowi? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan terkait update kasus KM50 yang memakan korban jiwa 6 laskar dari Front Pembela Islam atau FPI pada akhir tahun 2020 yang lalu. Dan ternyata ini ada perkembangan terbaru di mana kasus tersebut sudah dibawa ke Pengadilan HAM Internasional atau ICC di Den Haag, Belanda. Untuk itu saya akan segera berbincang dengan pengacara dari para keluarga korban peristiwa berdarah KM50. Langsung saja saya sapa Aziz Yanwar. Bang Aziz, terima kasih sudah hadir. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Kang Margi. Sehat ya? Alhamdulillah. KM50, ada update terbaru apa, Bang Aziz? Ya, update terbaru adalah kami dari tim kuasa hukum itu pada sekitar September akhir 2025 yang lalu membawa kasus ini, membawa berkas-berkas yang memang awalnya sudah kita kumpulkan dan juga sudah kita susun, kita bawa ke Den Haag Belanda bersama rekan kami yang memang alhamdulillah sudah qualified dan memenuhi syarat serta untuk beracara, maksud saya untuk beracara di ICC gitu kan, dari lembaga ICCBA Bar Association kan begitu. Nah kemudian mereka ada acara untuk membawa kasus ini di Den Haag itu, di ICC itu pada 24 September 2025 yang lalu. Nah, disampaikan di acara tersebut, kemudian apa yang disampaikan? Disampaikan bahwa terjadi dugaan pelanggaran HAM berat, ya, yang memakan korban 6 anak bangsa dikarenakan keterlibatan aparat keamanan dalam hal tersebut. Anak-anak bangsa ini kemudian ditangkap, disiksa, dibunuh, difitnah. Nah, di mana negara unwilling dan unable untuk memproses hal tersebut. Bahkan kita sampaikan juga mereka cenderung pada saat itu covering, menutupi dengan menggunakan instrumen-instrumen yang mereka kuasai. Gitu. Tentu saja ini menjadi presiden buruk dan kita menjanjikan dari pihak kami kepada pihak ICC
bahwa ada dokumen lengkap menyeluruh laporan investigasi kami yang memang sudah kita susun, tinggal finishing gitu kan, tinggal memerlukan beberapa data yang waktu itu memang harus kita lengkapi. Nah, sehingga nanti kita akan bawa untuk kemudian kita sampaikan kepada ICC. Selain itu, dokumen ini juga nanti berguna jika memang rezim beritikat baik, willing gitu kan, dan able untuk memproses ini melalui pengadilan HAM berat. Seperti itu. Rezim yang sekarang, rezim Prabowo. Betul. Bang Haji, siapa yang dilaporkan ke pengadilan HAM internasional? Yang jelas yang kami laporkan ada 2 kualifikasi, 2 variabel. Yang pertama, mereka yang terlibat langsung atau by commission atau by omission. Jadi pasif, tapi mereka pembiaran. Dari tentu saja dalam hal ini itu ada presiden, ada Kapolri, kemudian ada Kapolda, ada Panglima TNI, kemudian juga ada Kepala BIN, kemudian juga ada beberapa pihak dari pejabat negara yang memang terlibat dalam hal tersebut. Itu kita rangkum di situ, ada yang langsung maupun tidak langsung. Yang langsung tentu saja pihak-pihak yang covering langsung, seperti Kapolda Metro Jaya saat itu, mereka jelas covering, menutupi, menyatakan seakan itu mereka, gitu kan. Kemudian juga ada Panglima TNI saat itu, ada Kasat waktu itu. Kemudian juga ada beberapa pihak yang memang terlibat saat itu, baik untuk coveringnya ataupun terlibat dalam hal tersebut secara langsung, terutama dari tim dari BIN waktu itu yang terlibat seperti itu. Apa tuntutannya dan target dari membawa kasus KM50 ke pengadilan HAM internasional? Yang jelas yang pertama, kita mau membuktikan bahwa memang pembunuhan, pelanggaran HAM berat ini harus ada konsekuensi hukumnya di dunia dan di akhirat. Tujuan kami tentu saja semaksimal mungkin. Saya mau kasih contoh begini. Waktu itu ada pejabat di negeri kita yang dilaporkan terkait pelanggaran HAM berat di Timor Leste. Mereka dikejar-kejar. Bahkan 1 hari mereka itu pernah lagi di Australia, mau ditangkap. Akhirnya mereka balik lagi ke Indonesia. Nah, kita mau membuktikan bahwa mereka ini pelaku kejahatan. Gitu. Kita mau membuktikan kepada dunia, kepada negara, kepada masyarakat bahwa memang ada pelanggaran HAM, pelaku pelanggaran HAM, pelaku tindak pidana ini harus dihukum. Gitu kan. Kemudian juga secara meluas juga saya mau sampaikan contohnya waktu Augusto Pinochet dulu sempat dihukum kan di luar negaranya seperti itu. Nah, itu goals kita secara dunia yang memang kita harapkan seperti itu. Oke, jadi dari apa yang sudah dikumpulkan, pengacara sampai pada kesimpulan ini adalah negara yang terlibat dalam peristiwa KM50. Tentu saja. Mereka pelakunya karena aparatur negara tersebut tidak mungkin bertindak tanpa komando, tanpa sesuatu yang terstruktur, sistematis, dan masif. Seperti itu. Apa motifnya? Motifnya sebenarnya kita tuangkan di laporannya yang saya sampaikan tadi. Motifnya itu tentu saja ada beberapa hal. Politik, balas dendam, kebencian, seperti itu. Yang memang ditujukan kepada pihak-pihak yang berseberangan pendapat, opini dengan penguasa waktu itu. Nah, itu jelas karena memang targetnya antara lain Habib Rizik waktu itu. Nah, saya mau sampaikan begini, beberapa hal tuh yang kita ulas di laporan itu adalah bagaimana operasi-operasi ini tuh sebenarnya dimulai sejak bagaimana penista agama waktu itu sampai tidak bisa mencalonkan karena dihukum. Berlanjut terus sampai puncaknya di KM50 dan juga pembubaran FPI. Gitu. Jadi itu sebenarnya rangkaian kejadian peristiwa yang memang di situ banyak keterlibatan dari negara seperti itu. Apa alasan utama yang dijadikan dasar sehingga negara perlu melakukan operasi itu? Tentu saja itu ditanyakan kepada negara ya. Enggak, maksud saya ada bahaya apa? Ya. Ada ancaman apa? Ya. Sehingga
terjadi peristiwa KM 50 ini? Kalau dari rangkaian yang kita bahas di laporan investigasi itu yang akan kita publish nantinya dalam waktu dekat ini, itu jelas negara rezim saat itu sangat khawatir dengan eksistensi dari Habib Rizik dan FPI dan kelompok oposisi. Mereka sangat khawatir bagaimana sosok seorang penista agama waktu itu yang memang digadang-gadang sebagai future leader, nah sudah dimodali sekian besar gitu kan, nah tapi bisa gagal gitu kan dengan aksi puncaknya 212 waktu itu. Nah itu mereka benar-benar marah yang sehingga membuat mereka perlu untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang menggagalkan tersebut. Nah, begitu juga dengan beberapa hal yang memang akhirnya mencoreng-moreng muka mereka. Antara lain triggernya kalau menurut saya pribadi dugaannya adalah penangkapan anggota BIN yang ditangkap beberapa saat sebelum KM50, beberapa hari sebelum KM50 di Megamendung, di tempat pondok pesantren Habib Rizik. Seperti itu. Itu salah satu pemicunya. Trigger yang menurut saya membuat mereka harus mengambil tindakan tegas terhadap Habib Rizik dan FPI. Seperti itu. Oke, mengapa harus dibawa ke pengadilan HAM internasional? Karena pengadilan HAM di kita, ya, Undang-Undang 26 2000 itu tidak diimplementasikan dengan baik oleh negara. Harusnya kan Komnas HAM sebagai garda terdepan yang kemudian membawa ke proses hukum, ya, proses ini itu tidak bekerja dengan baik, malah menjalankan order-order dari rezim saat itu untuk ikut terlibat covering, sehingga mereka turut juga kita laporkan. Karena mereka menutupi bagaimana mereka menyatakan ini bukan suatu hal pelanggaran HAM berat, mereka tidak memeriksa secara serius dan komprehensif serta menyeluruh. Ini menurut saya hal yang menurut saya aneh dan jelas mereka sangat kita sayangkan dan kita sangat prihatin terhadap kelakuan Komnas HAM saat itu. Dan saat ini pun mereka juga pasif. Mereka tidak bergeming. Padahal sudah kita beberapa kali, kita ada aksi Jumatan setiap Jumat, ya, yang sebelum bulan Ramadan kemarin itu terus kita lakukan, kita audiensi sama mereka, kita sampaikan. Kita punya bukti-bukti bahwa ini memang tidak sesederhana pengadilan dagelan yang terjadi waktu itu untuk menutupi kasus ini. Banyak hal yang saya sampaikan dan alhamdulillah itu terungkap beruntun setelah pengadilan dagelan itu. Gitu. Akhirnya kita cek lagi seperti apa sih pengadilan, apakah benar gitu kan. Terus fakta-fakta yang ditutupi oleh mereka, dan sehingga bahkan ada pejabat tinggi Republik ini yang menyampaikan ke saya fakta sesungguhnya juga. Itu yang sebagai satu rangkaian kita sampaikan juga ke laporan investigasi seperti itu. Apa respon ICC dan tindak lanjut setelah laporan September 2025 kemarin? Ya, mereka terkejut dan juga mengapresiasi hal tersebut dan juga kemudian akan mengambil tindakan yang memang menjadi domain mereka terkait dengan peristiwa ini, dan kita meminta pihak ICC untuk kemudian mengambil keputusan di beberapa negara yang memang accept dengan putusan itu nantinya. Tentunya ya, seperti itu. Sehingga para pelaku pelanggaran HAM berat yang terlibat di KM50 tidak aman. Mereka mau ke luar negeri khawatir itu. Kita minta dari ICC melakukan tindakan tegas, dan negara-negara yang memang mengakomodir putusan itu nantinya, sebagaimana saya ceritakan tadi, waktu dulu Augusto Pinochet itu diakomodir oleh Spanyol dan Inggris, sehingga ketika si Pinochet itu datang ke negara tersebut diambil tindakan hukuman. Belum ada tindak lanjut atau perkembangan terbaru setelah laporan? Kita ditunggu untuk melaporkan laporan investigasi kita yang menyeluruh. Kan kita hanya sampaikan buku putih, kemudian beberapa hal yang memang mengindikasikan kuat ini terjadi pelanggaran HAM berat yang tidak diproses di negara kami, seperti itu. Oke, jadi nanti akan ada tindak lanjut dengan laporan yang lebih lengkap. Betul, seperti itu. Kapan akan dilakukan itu? Saat ini kita sudah hampir 150 halaman, tinggal beberapa fakta lagi kita gali, kemudian nanti kita masukkan ke dalam laporan tersebut, kita susun, kemudian kita berangkat lagi ke sana untuk menyampaikan pada sidang berikutnya yang memang dijadwalkan oleh ICC, seperti itu. Oke. Dari rangkaian investigasi yang sudah dilakukan, ya, apa yang sebenarnya terjadi pada 7 Desember 2020? Ya, saya tadi hanya bisa meringkas dalam waktu yang singkat ini.
perannya itu bagaimana kekesalan mereka, kebencian mereka terhadap FPI dan Habib Rizik Syihab. Ya, bagaimana bisa menggagalkan rencana mereka untuk menjadikan penista agama ini sebagai pemimpin di Republik ini ke depannya. Dimulai dari pemimpin ibu kota. Nah, kemudian mereka dalam hal tersebut terus menguntit dan juga memata-matai FPI dan Habib Rizik. Nah, kemudian pada satu kesempatan ketika kami sedang rapat di daerah Megamendung, di tempatnya Habib, di pondok pesantren beliau, itu untuk kesekian kalinya drone itu bertebaran di atas. Kemudian salah satu pihak, yaitu Pak Munawar, memerintahkan untuk mengejar drone itu. Mengejar, kemudian setelah drone itu turun, ditangkap oleh beberapa santri, gitu, yang memang seragamnya waktu itu seragam yang loreng-loreng, tapi memang sebagai ciri aja. Nah, santri-santri tersebut terindikasi dari grup dari DKI Jakarta. Nah, kemudian setelah dipergoki, digeledah 3 orang, Kang Margi. 3 orang tersebut, satu mempunyai ID wartawan. 2 mempunyai ID tentara. Ketiganya memiliki ID BIN. Itu. Kemudian mereka pakai mobil, kalau saya nggak salah, Expander warna putih. Nah, ditangkap, kemudian digeledah, datang satu mobil penuh, isi 6 orang yang menggeledah tadi, itu adalah para korban KM50. Datang lagi satu mobil, Innova, kemudian salah satu dari 2 mereka ini dibawa ke mobil Chevrolet Spin yang jadi korban KM50. Satu ini dibawa di Expander, dikawal oleh santri FPI di situ. Dibawa mereka ke pos. Setelah dibawa, mereka diinterogasi. Ditanya dari mana, dan data-data dari alat komunikasi mereka diambil. Gitu kan. Di situ jelas bagaimana operasi-operasi kebencian terhadap oposisi. Gitu kan. Namanya operasi D5. Gitu. Nah, artinya saya mau sampaikan jelas di situ keterlibatan dari BIN waktu itu ya, dan juga personilnya mempunyai ID wartawan, ID TNI 2. Kemudian setelah itu diinvestigasi, diinterogasi. Nah, di situ yang menginterogasi antara lain Pak Munarman. Saya juga hadir di situ, tapi saya pakai penutup. Nah, kemudian mereka dipersilakan pulang. Setelah data-datanya kita kolek, barang kita kembalikan semuanya, dipersilakan pulang. Nah, kemudian bahkan HT mereka sempat ketinggalan, balik lagi mereka ngambil, kemudian mereka pulang. Ketika mereka pulang, tidak ada intimidasi, tidak ada kekerasan, tidak ada sama sekali. Nah, kemudian dari situ mereka pulang. Beberapa waktu kemudian, identitas mereka dipublish ke halayak ramai melalui medsos, jaringan dari FPI. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian rombongan tadi itu menemani Habib Rizik ke Sentul. Yang 6 orang ini? Ya, termasuk yang lain juga. Nah, kemudian saya cerita menjelang peristiwa itu dulu ya. Hari itu tanggal 7 Desember itu, sore-sore mereka di dekat rumah Habib itu sudah banyak intel standby. Gitu. Kita punya waktu itu dokumentasinya ada mobil-mobil yang mencurigakan. Karena kan rumah Habib di sana itu di Sentul itu termasuk sepi. Jadi ketika ada mobil yang bukan pemilik rumah sekitar situ atau penghuni sekitar situ, itu terlihat mencolok. Ada 3 sampai 4 mobil. Itu sempat ditegur juga, mereka pergi gitu seperti itu. Yang memang mencurigakan dan sangat suspek, ini ada apa nih? Mereka mau apa gitu kan. Nah, kemudian berjalanlah Habib malam itu untuk menuju ke daerah Karawang untuk beristirahat sekaligus berkumpul keluarga. Dari tol Jagorawi kan keluarnya masuk itu. Nah, mereka berkonvoy beberapa mobil, isinya antara lain di situ ada Habib,
anak-anaknya, ada istrinya, ada cucu-cucunya juga. Nah, ada beberapa pengawal mobil serta tamu-tamu yang mengiring Habib juga. Gitu. Kurang lebih itu ada sekitar 6 sampai 8 Konvoy. Ya, konvoy. Nah, ada yang mengawal di situ. Nah, yang menarik ada 2 mobil pengawal yang jelas ditugaskan untuk men-sweeping kendaraan-kendaraan yang memang mengganggu konvoy tersebut. Itu Chevrolet Spin yang jadi korban, satu lagi Avanza. Nah, Avanza platnya itu hurufnya itu T, B bla 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 T. Nah, itu. Nah, satu lagi Chevrolet Spin. Kemudian mereka dikuntit oleh beberapa mobil sepanjang tol MBZ. Seperti itu. Dikuntit, terus mereka saling pepet-pepet. Itu semua terekam di voice note pengawal Habib. Ada tuh voice note dan itu beredar setelah kejadian KP50 itu. Voice note dan juga ada juga history maps itu. Nah, kemudian di voice itu jelas Kang Margi dan pemirsa sekalian bagaimana mobil-mobil yang mengikuti mereka tersebut di situ. Nah, kenapa saya sampaikan ini penting? Karena siapapun yang mendengar voice note itu dan mengalami peristiwa itu langsung, itu tidak akan meleset. Karena kan cuma ada satu kejadian, Pak Ahmadi. Masa ada satu peristiwa, faktanya, ceritanya ada 2? Kan nggak mungkin. Cuma ada satu fakta. Karena kejadian cuma sekali. Gitu kan. Sudut pandangnya pasti sama kalau objektif. Nah, kemudian singkat kata mereka ini berhasil mengarihkan Habib sehingga dan rombongan dapat tidak dikuntit lagi. Tersisalah 2 mobil. Avanza dan Spin. Yes. Dari DKI. Nah, ini hasil saya investigasi nih ya. Saya juga bicara sama Avanza yang selamat ini. Satu rombongan ini, begitu juga pemimpin rombongan Ustadz Subhan, waktu itu ketua LPI DKI, dia paling depan. Nah, 2 ini isinya masing-masing 6. Nah, mereka keluar pintu tol Kerawang Timur. Oke. Keluar kan MBZ turun, terus KM50, terus ada keluar Kerawang Timur bisa. Okay. Kalau Kerawang Barat kan kelewatan. Nah, mereka keluar di situ. Kejar-kejaran. Nah, kejar-kejaran, ada satu momen mereka ini begini. Dikejar oleh 3 Avanza. Nah, 3 mobil ini pepet-pepetan begini. Memang sepanjang tol arteri itu sekitar pukul 1 sampai pukul 2 pagi. Itu sepi, Kang Magi. Nah, saya tanya, waktu Anda dikejar-kejar itu, yang selamat nih, itu bisa nggak sih disalip gitu? Bisa, karena ada satu momen tuh, beberapa momen, mereka itu tidak ada pembatasnya. Mungkin sekitar 1,5 kilo. Sekitar 15 kilo itu jalan nggak ada pembatasnya, Kang Margi. Jadi antara jalur satu jalur dan satu jalur berlawanan itu nggak ada pembatasnya. Otomatis dia bisa dong nyalip. Saya tanya, bisa nggak sih Anda disalip, dipalang gitu? Bisa. Gitu. Karena nggak ada pembatasnya. Nah, karena ada satu momen, si Avanza ini dipepet sama satu mobil Avanza penguntit. Saya katakan tugas saya ini dari BIN lah gitu. Itu kemudian mereka dibuka jendelanya, diacungkan senjata gini. Mereka sempat bilang ya, bang, beceng bang, beceng. Gitu kan. Mereka ngeliat kan. Ketika mereka ngeliat itu, saya tanya, kalau waktu itu Anda diberondong semua bisa nggak? Bisa bang. Karena sepi, nggak ada yang menyebabkan mereka itu menunda berondongan senjata itu. Itu. Nah, kemudian Laras panjang. Turun dari bawah begini, mereka acungkan begini. Tahu dari mana itu dari BIN? Bukan, kan saya cerita tadi. Oh iya. Nggak, maksud saya yang mereka nggak tahu. Saya yang mengatakan itu dari BIN karena kan saya merangkai cerita ini dari awal sampai dari penangkapan ini segala macam itu. Nah, kembali ke tadi. Setelah ditodongkan senjata. Ditodongkan, tapi mereka nggak ditembak. Alhamdulillahnya. Nah, kemudian mereka ngebut lagi. Artinya maksud saya, penyebab mereka tidak ditembak itu bukan karena mereka lebih kencang larinya, mobilnya, bukan. Tapi memang dia tidak mengincar itu. Jadi mereka tidak mengincar yang ada di Avanza. Yes. Itu subjektivitas saya berdasarkan cerita itu. Spinnya posisi di mana? Masih di belakang. Ke depan, dia udah di depan.
Jadi di depan, nah ini di situ. Nah kemudian ada satu momen mereka nih begini, hadap-hadapan gini. Di ruas yang sama? Enggak, udah di mana kejar-kejaran, kan mereka sempat terpisah. Jadi mereka ini ketika ke arah Kerawang, jadi kan keluar di Kerawang Timur, Exit. masuklah di kota Kerawang, Oh, udah di arteri? iya arteri, nah kemudian masuk ke depan Hotel Novotel. Nah di situ sebenarnya si Spin ini duluan. Nah pas itu muteran di bundaran depan Hotel Aston itu, Novotel sorry, itu ada truk bawakan mobil, muter, terhambatlah si ini. Nah si Avanza ini motong ke sini, masuk ke jalan pejalan kaki lah kita parit-parit gitu kan, nyalip itu. Nah si Spin ini nggak ikut. Disitulah mereka kehilangan. Jalan sampai di pintu tol, ditunggu enggak juga masuk ke pintu tol Kerawang Barat, di situ udah kehilangan. Itulah bunyi voice yang katanya, aduh jalan aja jalan. Oh ada penembakan di situ. Nah, saya menduga itu kejadian terjadi di sebelum pintu tol itu. Masih di arteri? Masih di arteri. Berarti Karena CCTV di situ dari Novotel semua diambil sama pihak aparat. maksudnya eksekusi terhadap penumpang di Spin Spin. itu. Berarti bukan di KM 50? Dia, ini dugaan saya ya, diambil alih di situ mobil itu. Karena gini, ada satu fakta lagi. Ada di depan 2, di belakang 4. Di tengah nih 4. Yang paling kiri itu namanya Faiz. Karena kan saya tanya, siapa personel di situ? Depan siapa 2, ini siapa 4. Nah, yang namanya Faiz itu paling kiri duduknya. Paha kirinya tertembak. Tapi menurut informasi yang kita gali, itu 5 orang itu masih keluar dari mobil itu. Masih hidup? Masih hidup. Sehat walafiat. Itu ketika mobil Spin itu diambil alih? Ya. Berapa orang yang mengambil alih? Itu ada 2 mobil yang Avanza itu. Nggak, maksud saya mengambil alih kan berarti dia membawa mobil itu? Iya. Kita nggak tahu berapa. Di situ mereka kan saksi yang sudah berisi 6 orang kan di iya, mobil itu? saksi itu cerita begini, saksi mata waktu itu, ada datang, kemudian sempat ada bunyi tembakan, dor gitu kan. Nah, terus ada dia datang di ini kan, nah kemudian turun semuanya, gitu kan. Nah turun, nah kalau dugaan saya diambil alihnya bisa di situ atau mereka digiring. Nah, digiring, dikawal gitu kan, tanda petik gitu kan, masuk ke KM 50. ke dalam itu karena mereka mau ngejar temennya tadi kan. Nah sampai di situ mereka ditembaki di situ, kemudian ditutup di blok, terus turun semuanya kan. Kecuali 1 orang itu tadi yang terluka matanya itu. Kemudian di situ kemudian ada 2 mobil, lalu datang 1 mobil Land Cruiser warna hitam. Hujannya rintik waktu itu. Nah kemudian datang, mereka hormat, kemudian sempat salam seperti orang tos-tos gitu sebelum mulai pertandingan atau setelah pertandingan. Udah, terus mereka diikat, mereka dibawa ke 1 mobil lagi, mobil Avanza waktu itu. Nah mereka masih sehat walafiat. Nah yang luka tadi itu dibopong, dibawa ke mobil itu juga, gitu kan. Nah kemudian mobil yang rusak tadi diketok sopir derek. Nah sopir derek itu disuruh bawa itu ngelihat, cuma dia nggak sanggup karena dia harus di towing. Nah akhirnya datanglah towing, diangkat towing, masuk, naik ke atas itu, terus si bapak yang derek itu sempat ngikutin tuh. Mereka keluar, masuk lagi, balik ke arah Jakarta. Nah, lalu terjadilah, mereka sudah ada tembakan, bekas penyiksaan, bahkan tadi saya cerita, paha sebelah kanan ketembak. Itu jelas, itu keluar semua ketika sidang Habib Bahar yang dituduh menyebarkan berita bohong, provokasi terkait dengan 50. Berarti ketika sudah diambil alih itu, ya, kemudian balik ke arah Jakarta, ya, sudah tidak ada saksi lagi dari pihak
Yang towing itu udah nggak lihat lagi. Mereka lihat itu muter. Nggak, artinya kan ke-6 orang itu akhirnya tewas kan? Iya, di mana sebenarnya awalnya itu hanya satu yang terluka matanya, sisanya yang 5 masih sehat walafiat. Gitu. Nah, Jadi eksekusinya di mana? walau alam itu pasti ada satu tempat untuk menyiksa mereka. Termasuk tadi yang sampai ditembak pahanya itu tadi. Itu, ditembak pahanya atau sama Faiz. Apa dasarnya Bang Ajis meyakini ada penyiksaan sebelum eksekusi? Karena ketika sidang Habib Bahar, kita kan meminta menghadirkan, bukan meminta, dari pihak jaksa menghadirkan dokter-dokter yang memvisum mereka. Dari visum itu jelas mereka secara objektif meyakini memang ada dugaan siksaan itu. Dan Apa penyebab utama kematiannya? tembakan di jantung. Semuanya? Semuanya. 6-6-nya? 6-6-nya. Tembakan tepat di arah jantung itu. Itu yang menurut keterangan dokter yang visum. Tapi sebelum itu ada tadi saya cerita ada penembakan. Yang Faiz itu jelas di situ. Mereka pihak aparat yang pengadilan Dagelan itu mengklaim ada tembak-menembak di situ, mobil ditembaki gitu kan. Karena dari FPI juga nembakin gitu kan. Nah, ketembak lah. Itu logika sederhana. Dan itu terungkap di persidangan Habib Bahar itu, bagaimana Faiz duduk di sebelah kiri, pahanya yang kanan yang lubang karena tembakan. Gitu. Itu disiksa dan dieksekusi dalam perjalanan atau di suatu tempat? Kalau dari luka-luka yang kita lihat selama persidangan, ya bukti-bukti forensiknya, kemudian juga ketika dimandikan terlihat tuh kan luka-lukanya, itu semua yang melihat dan mendengar di pengadilan meyakini pasti itu dilakukan di luar kendaraan itu ya, maksudnya di satu tempat yang memang ada tempat untuk menyiksa mereka. Berarti itu tidak dilakukan di KM 50? Tidak. Cuma memang kejadian awalnya di-trigger di situ sebelum masuk tol, kemudian dikumpul di situ, dipindahkan ke mobil kan mereka, nah, mobilnya yang spin itu dibawa ke Polda Metro Jaya waktu itu. Oke. Soal tadi ada seseorang yang menggunakan mobil apa tadi? Land Cruiser hitam. Land Cruiser hitam. Iya. Itu otomatis petinggi. Harusnya begitu ya, karena kan dari segi hierarki kan mereka hormat. Plat hitam atau? Nah, saksi-saksi itu tidak terlalu lihat waktu itu, karena memang agak hujan gerimis gitu. Jadi dan penerangan juga minim di situ. Gitu. Tapi CCTV ada, tapi semua itu sebenarnya lengkap, Kang. CCTV dari Hotel Novotel itu udah diambil semua. Di situ ada Shell, ada Hotel Novotel, ada beberapa tempat CCTV-nya diambil. Kemudian di sepanjang jalan tol itu kan sebenarnya kelihatan bagaimana ini mau masuk ke tol di KM 50, masa CCTV-nya diambil semua? Kalau misalnya memang tidak ada hal-hal yang ditutupi, untuk apa di? Soal tadi sosok yang datang menggunakan mobil Land Cruiser, kemudian para pasukan itu memberi hormat, belum ada tabir yang terungkap dari hasil investigasi terbaru ini? Belum, kalau yang itu belum, karena memang saksi kita tuh sedikit di situ, antara lain sopir derek tadi, kemudian ada beberapa penjaga warung yang sempat juga kita tanya sebelum ditakut-takuti, kemudian dia kabur seperti itu. Jadi total berapa mobil dan berapa orang yang terlibat dalam operasi ini? Kalau banyak, karena kan di voice banyak. Oh, ini ada mobil Fortuner, ada Pajero. Paling tidak yang di KM 50? Kalau di KM 50 jelas itu ada yang menguntit 2 mobil spin sama itu kan ada 3. Itu udah jelas. Kemudian mobil komandan tadi 1. Nah, yang menarik, yang 1 Avanza tadi kan mau nyari nih. Itu dihalangi sama yang tadi. Makanya saya cerita tadi kan sempat mereka berhadapan gini. Itu saya tanya, kalau mereka turun ditembakin Anda terus kalian bisa nggak? Bisa, Bang. Orang kita udah bilang, Bang, kita kayaknya mati di sini, Bang. Mereka bilang gitu. Nah, tapi mereka kalau menurut keyakinan saya dan mereka juga saya tanya, apakah mungkin nggak Anda dijauhkan dari spin itu supaya nggak ngejar-ngejar mereka lagi gitu loh. Jadi bukan merasa dieksekusi, karena mereka itu sempat balik ke KM 57, sempat di situ dicari juga gitu. Nah, kemudian mereka jalan lagi, masuk lagi ke Kerawang Timur, akhirnya mereka dikejar di sana. Kejadian yang tadi itu, kemudian mereka melarikan diri,
bersembunyi kemudian masuk ke kantor FPI di Kerawang, bersembunyi sampai pagi di situ. Gitu. Jadi maksud saya jelas di situ saya menduga kuat memang Avanza itu mencoba dijauhkan supaya tidak mencari si Spin ini, si Chevrolet Spin ini gitu kan, supaya ya tidak ikut mencari gitu kan. Nah yang Jadi santri penumpang Chevrolet Spin ini warna putih ini, silver. silver. Ini yang memang ditarget. Dugaan saya seperti itu karena memang ada unsur antara lain dendam sekaligus memberi pelajaran dan closing operasi ini sebelum dibubarkan FPI. Seperti itu. Karena memang mereka mau mengincar yang lain juga di situ. Karena kan saya cerita di situ kan memang targetnya Habib Rizik. Akan tetapi apa namanya? Dan kalau saya kaitkan dengan identitas apa namanya anggota BIN yang di situ Pak Munarman interogasi, Pak Munarman habis itu di operasi teroris kan, seperti itu. Jadi itu kita berjenjang sampai. Oke. Apalagi yang temuan barunya, Bang Aziz? Yang bukan temuan baru sebenarnya yang saya belum ungkap ya antara lain. Terus yang kedua ada apa namanya pihak-pihak ketika persidangan ini kan saya cerita tadi. Jelas di situ voice note itu. Kalau mereka mengacu ke voice note itu dan mereka hadir di situ, mereka ikut mengeksekusi itu polisi-polisi yang katanya terlibat kemudian dibebaskan di sidang dagelan itu nggak akan mereka keliru. Jadi mereka ada satu momen di sidang itu berkasnya kita buka tuh, mereka menuduh ada satu Avanza warna silver itu adalah anggota FPI yang selamat. Padahal di voice itu jelas plat PWQ itu adalah menguntit. Kan lucu. Faktanya berdasarkan voice dan berdasarkan kesaksian orang ikut rombongan itu, laskar atau santri yang selamat, yang nguntit itu antara lain PWQ itu. Avanza belakangnya PWQ. Tapi di sidang bunyinya PWQ itu adalah FPI yang selamat. Ini jelas berarti orang-orang itu nggak ada di situ. Masih kurang. Satu ada. Ada satu Avanza warna hitam. Ya. Disita oleh polisi ada di situ. Tapi nggak pernah dibahas. Itu punya siapa? Siapa pemiliknya? Kok bisa disita? Pertanyaan saya, hakim, jaksa, kok nggak tanya? Itu mobil Anda sita? Itu mobil siapa gitu loh? Mereka bingung coveringnya. Makanya saya bilang orang zolim itu temennya bodoh. Karena mereka zolim, akhirnya sama Tuhan yang kuasa dibuat bodoh. Nggak mikir ini nih. Ya kita kan jadi tahu pas sidang itu, oh ini mobil siapa? Mobil siapa nih kok ada di barang bukti, bunyi di persidangan, disita juga, ada di Polda Metro juga, pemiliknya nggak tahu siapa. Nggak dibilang itu punya orang FPI, karena kan FPI cuma dua, Avanza Silver sama Spin. Yang nguntit, Avanza juga 3. Ada satu mobil siapa? Artinya saya mau katakan, mereka lupa bagaimana cara covering ini gitu loh. Nah itu, jadi hal-hal tersebut nyata bahwa saya yakin mereka tidak ada di situ. Jadi sebenarnya KM50 operasinya siapa? BIN. Apa yang membuat Bang Aziz begitu yakin? Karena saya meyakini ada keterkaitan antara terungkapnya identitas mereka. Saya mau tutup dengan ada salah satu pejabat yang menyampaikan hal ini kepada saya. Bahwa yang Anda lakukan itu, yang kalian lakukan itu membuat seluruh institusi itu mengganti identitasnya. Dan mengatakan bahwa identitas yang kalian publish itu palsu. Anda bayangkan, anggarannya, malunya, intelijen satu negara, quote-unquote kalah oleh ormas. Nah, di situ saya meyakini, kan ada indikasi, ada keyakinan. Keyakinan itu muncul dari pernyataan beliau. Gitu. Jadi beliau mengatakan sama kami seperti itu, dan saya tutup rapat-rapat sampai rezim berganti seperti itu. Jadi memang dari situlah saya tahu, oh berarti mereka ada dendam di situ, di samping yang lainnya juga. Dan tadi saya cerita yang interogasi Munarman. Setelah itu kan Munarman juga speak up soal KM50 ini. Seperti itu. Jadi memang waktu itu terutama juga Habib Rizik
di closing dengan kriminalisasi beliau pada kasus COVID dan juga prokes waktu itu dan juga kasus kerumunan. Jadi Bang Aceh sampai pada kesimpulan dan keyakinan peristiwa KM50 itu operasi BIN. Ya. BIN atau BG? Dia ketuanya waktu itu. Jadi ketuanya. Ketua dari BIN saat itu. Dan jangan lupa yang ditangkap 1 identitas wartawan, 2 identitas tentara. Bahkan tentara setempat menghubungi pihak FPI mengatakan bahwa itu orang dia. Jangan dia papain. Nanti kita akan jemput. Oh silakan jemput. Oh, maksudnya Kodim di Bogor? Yes. Itu. Tidak ada pihak lain? Ya, BIN ini kan superpower juga waktu itu ya. Digunakan oleh kekuasaan secara sembrono dan serampangan yang harusnya ya mengamankan negara dari intercept atau dari ancaman luar, malah digunakan untuk memberangus pihak-pihak yang berseberangan dengan kekuasaan. Yang ini menurut saya sangat berbahaya, dan di dalamnya sendiri kan ada berbagai instrumen. Kesatuan juga ada di situ. Nah, maksud saya, jangan lupa juga, setelah kejadian itu, Polda Metro Jaya covering, ini kejadian begini. Mereka berubah-ubah. Mereka mengatakan sudah ada, mereka mengatakan bahwa, ini FPI ada 12 orang pertama kan gitu kan. Kemudian berubah lagi. Kemudian senjata yang digunakan gitu kan. Nah, kemudian berubah, keterangan berubah-ubah. Itu kan menandakan ada yang ditutupi, ada kebohongan di situ. Yang faktual adalah mereka nggak ada di situ, nggak tahu. Report-report itu berdasarkan keterangan-keterangan yang sepenggal-sepenggal, sehingga membuat mereka berubah-ubah keterangannya, mengubah keterangannya mereka gitu dalam konferensi persnya. Beberapa kali berubah. Itu nyata, dan mereka terlibat dalam covering itu. Tentu saja ada tindakan pelanggaran hukum, tindakan pidana, bukan dibuka malah ditutupi. Mereka mengcover, ini Pak kami yang melakukan tindakan ini, bla 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 dan sebagainya. Oke. Perintah untuk eksekusi terkait peristiwa KM50 ya, itu datang dari mana? Siapa dalangnya? Tentu saja yang punya otoritas kekuasaan di BIN. Sebatas itu? Sebatas pejaten atau ada perintah dari lain? Oh, tentu saja menurut kami penguasa saat itu mengetahui hal tersebut. Yang Bang Ajis maksud? Tentu saja kita sudah laporkan Pak Presiden waktu itu karena membiarkan hal tersebut. Dan kami menduga juga memang mereka menutupi. Karena kejadian-kejadian ini tidak dibuka saat mereka punya kemampuan dan punya kemauan saat itu. Ya, mereka punya kemampuan, punya kekuasaan maksud saya. Tapi mereka nggak punya kemauan. Ada apa? Apakah mereka terlibat di situ? Karena kan institusi itu di bawah mereka, Kang. BIN itu kan di bawah presiden juga. Presiden punya kekuasaan, kemampuan untuk mengungkap hal tersebut, tapi tidak dilakukan. Kemudian mereka berani melakukan satu tindakan tanpa perintah dari atasan, hierarki itu. Seperti itu. Jadi menurut saya ini jelas terstruktur dan sistematis. Seperti itu. Perintah dari mana? Biar clear ini. Ya. Yang Anda maksud perintahnya dari mana? Perintah utamanya datang dari mana? Perintah utama kami menduga hierarkinya tentu saja kepala institusi saat itu. Kemudian juga saya menduga kuat ada keterlibatan dari pemimpin saat itu. Karena kan memang yang diganggu waktu itu pemimpin saat itu. Yang Presiden. maksud Pak Jokowi? Yes. Apa kepentingan yang terganggu dari Jokowi? Dia punya kepentingan karena memang pihak-pihak yang beroposisi saat itu, yang utama Habib Rizik dan FPI, itu begitu mengganggu kinerja pemerintahnya hanya karena berbeda pendapat. Dibuktikan dengan selanjutnya dibubarkan FPI. Padahal secara bukti semua yang dituduhkan, yang disampaikan di konferensi pers itu nggak ada. Soal keterlibatan pidana nggak bisa dibuktikan. Ya, masa bisa kita mendasarkan sesuatu ya jadi dasar tapi
tidak terbukti. Jadi siapa yang paling bertanggung jawab Yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini? tentu saja kami menduga kuat Presiden bertanggung jawab saat itu. Dan juga kepala institusi yang tadi saya katakan terlibat. Pak Di situ- Jokowi dan BG yang Ya. Bang Ajis maksud. Ya, juga di situ ada Kapolda Metro Jaya, juga ada Pak Dudung yang ada konferensi pers di situ. Mereka covering pasti mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Karena kan mereka menutupi. Gitu. Tidak ada institusi lain? Tadi Bang Ajis sempat menyinggung Kasat saat itu yang turut dilaporkan. Maksud saya Pak Dudung itu. Kan Iya. dia ikut covering di situ. Dia ikut ada di konferensi pers. Kepentingannya apa? Kalau misalnya memang itu dilakukan oleh pihak kepolisian saat itu ya. Itu. Oke. Menurut Bang Ajis, Ya. laporan ke ICC akan ditindaklanjuti? Saya berkeyakinan seperti itu dan berharap dan akan berusaha untuk seperti itu. Semaksimal apa akan dilakukan? Semaksimal mungkin apa yang kita mampu. Fakta, data, argumen, semua kita maksimalkan untuk hal tersebut. Supaya pihak ICC memproses ini, atau bahkan ya, ketika pemerintah rezim saat ini willing, itu bisa sebenarnya. Bang Ajis melihat itu? Saya melihat dan berharap hal tersebut. Kita terus mengusahakan. Akan tuntas kasus KM50 di era Pak Prabowo? Kami harap seperti itu dan kami terus mendesak Presiden. Kami konsisten untuk berkirim surat kepada Presiden, meminta Presiden untuk serius menuntaskan kasus ini. Minimal menurut saya seperti kejadian Pendeta Yeremia di Papua waktu itu. Yang memang dari Komnas HAM menemukan. Nah, itu dulu deh. Kita one step forward dulu. Supaya ini ada satu langkah maju. Gitu. Jangan seperti Komnas HAM yang kemarin. Malah ikut terlibat dalam covering itu sendiri. Gitu loh. Kenapa? Ya sekarang itu bukti-bukti kita lengkap sebagaimana kasus Pak Pendeta yang ditembak di Papua waktu itu kan. Sudah memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat. Ya, sebagaimana diatur di undang-undang. Bukankah dengan membawa masalah ini ke internasional justru mencoreng pemerintahan Pak Prabowo saat ini? Kita di sini sebenarnya tidak mengharapkan itu. Makanya kita berkali-kali bersurat kepada Presiden supaya Presiden menuntaskan ini. Serius. Nah, kita harap sebelum nanti kita sampaikan bukti atau setelah itu sebelum ICC mengambil tindakan lebih lanjut dari rezim Pak Prabowo dan jajarannya mengungkap ini. Karena ini sederhana. Jadi langkah Bang Ajis dan kawan-kawan melaporkan ke ICC itu sebagai bentuk pressure juga terhadap rezim sekarang? Ya, sebagai bentuk pressure bahwa kita serius dan kita bantu Anda. Data-data ini silakan Anda gunakan, kita siap jelaskan, kita siap berikan, kita siap sampaikan saksi-saksi, bukti-bukti semua. Sebenarnya ini sudah terang benderang. Cuma memang kita tidak punya kekuasaan untuk masuk ke dalam institusi itu. Memeriksa siapa sih yang waktu itu bertugas di situ. Siapa sih yang waktu itu ada di kejadian itu. Siapa sih pemegang operasi saat itu. Operasi Delima itu operasi siapa. Siapa yang terlibat di situ. Siapa perintahnya. Itu bisa sebenarnya. Apakah ada keterkaitan dengan Presiden langsung? Ya, kalau tidak langsung tentu saja ada. Karena kan itu kan di bawah kekuasaan Presiden. Apakah ada langsung? Itu sebenarnya terbuka nantinya. Itu kan kita kan di sini tidak punya akses untuk masuk ke sana. Tapi kita punya arah ke sana. Kita punya bukti-bukti, fakta, saksi, dan konstruksi logis untuk ke arah itu. Bang Ajis dan keluarga punya harapan dan kepercayaan yang tinggi terhadap rezim sekarang untuk penuntasan kasus ini? Tidak ada pilihan lain. Kita meyakini dan mendukung. Karena kalau kita ragu pun kita akan usahakan, maka lebih baik sesuatu yang positif itu kita iringi dengan keyakinan. Itu prinsip dan pendapat saya. Itu. Oke, kami dengar juga kasus KM50 sudah dibawa juga dalam pertemuan pengacara Muslim dunia di Turki. Ya, jadi memang waktu itu saya yang hadir bersama Sekretaris Umum FPI, Habib Ali Alatas, ada pengacara HAM ya internasional yang ada acara di Istanbul waktu itu. Ada acara di Istanbul, kemudian ada acara juga di Basaksehir. 2 kali itu kita datang,
Ada yang dari Inggris, dari Myanmar, dari Bangladesh, dari Aljazair, macam-macam dari beberapa negara. Nah, itu kita sampaikan di acara tersebut, di forum tersebut bahwa ini loh, ada kejadian di Indonesia. Ada kejadian Indonesia yang memang sangat miris menimpa anak-anak bangsa. Nah, kita jelaskan kepada mereka, kita sampaikan buku putih yang disusun oleh tim TP3 versi bahasa Inggris kepada mereka. Kemudian juga sebelum itu pernah ada pertemuan pengacara-pengacara HAM se-Asia di Depok waktu itu. Yang diinisiasi, saya diundang oleh Pak Heru Susatyo dari UI. Nah, di situ saya jelaskan juga, saya bawa buku putih, saya sampaikan kepada yang hadir di sana bagaimana kejadian KM50 terjadi waktu itu. Apa respon mereka? Baik yang di Depok maupun yang di Turki? Mereka terkejut dan mereka kaget bahwa ini tidak terpublish ke internasional, gitu kan. Mereka tidak tahu dan mereka ya cukup prihatin ada dugaan penyiksaan seperti itu luar biasa gitu kan, hanya karena berbeda pendapat dan juga kita dikriminalisasi luar biasa waktu itu oleh rezim saat itu. Bahkan waktu yang di Depok itu Pak Prabowo belum jadi presiden. Masih Menhan. Jadi waktu itu memang resikonya lumayan besar karena kita sampaikan, tapi saya tidak terbuka seperti ini bicaranya dan tidak dipublish waktu itu. Karena memang kita mengkhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan waktu itu. Bang Ajis, ya, kenapa baru dibuka sekarang? Ya, karena memang resikonya cukup besar. Karena waktu itu kita tahu Pak Munarman dapat represi luar biasa, diminta untuk menghentikan narasi-narasi perlawanan terkait dengan KM50, karena itu kan secara opini mengguncang juga. Nah, akhirnya membungkam beliau dengan cara ya difitnah teroris seperti itu. Nah, itu yang kita khawatirkan, kebenaran itu nanti hilang karena kita tidak mengetahui strategi bagaimana mengungkapkannya dan juga tidak bersiasat dengan baik. Makanya waktu itu investigasi juga kita lakukan perlahan-lahan dan kemudian kita bisa maksimalkan ketika rezim berganti waktu itu. Kita yakini bahwa memang ini saat yang tepat untuk speak up, untuk mengungkap ini. Satu langkah maju yang alhamdulillah kita syukuri dari rezim ini yang tidak merepresi pihak-pihak yang memang mau mengungkap kejahatan masa lalu. Seperti itu. Oke, Bang Aziz, terima kasih. Siap. Sobat Madilog, demikian perbincangan kami bersama Aziz Yanuar, pengacara dari keluarga korban peristiwa berdarah KM50, di mana perkembangan terbaru kasus tersebut, pengacara mewakili korban sudah membawa kasus atau peristiwa berdarah KM50 pada akhir tahun 2020 yang lalu ke Pengadilan HAM Internasional di Den Haag, Belanda. Kita tunggu saja nanti bagaimana perkembangannya. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih.